Agazo iko sunduvonu, oh Tuhan pentadangono, itong pilingnu sit bansaku. Agazo ingaranmu Tuhan, agazo iko sunduvonu, ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penraid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penraid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Salam selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Minggu ini kita sudah memasuki bulan yang ke-11 dan tidak lama lagi kita akan sama-sama merayakan perayaan Natal. Semoga tahun ini kita dapat bersama-sama dapat merayakannya dengan baik. Nah, untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya menjemput Gembala Jakri untuk doa permulaan. Saudara,
saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk memulakan ibadah kita dengan kita meminta penyertaan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita meneruskan ibadah ini di dalam lagu puji-pujian di dalam Longoi nomor 16 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita menjemput Gembala Majingkin di dalam membawa Zabur. Saudara dan saudari jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan yang diambil daripada Mazmur nomor 100 dari rangkap yang pertama sehingga kelima. Dibuat tajuk lagu pujian, Mazmur kesyukuran. Demikian firman Tuhan, bernyanyilah untuk Tuhan, hai penduduk dunia. Sembahlah Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadirat-Nya dengan lagu-lagu gembira. Akuilah bahwa Tuhan itu Allah, Dia mencipta kita dan kita kepunyaannya. Kita umatnya, bangsa yang dipeliharanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Pergilah ke halaman rumahnya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah Dia. Tuhan itu baik. Dia tetap mengasihi umatnya
dan setia kepada mereka selama-lamanya. Saudara dan saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Lukas 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, "Lebih bahagia lagi orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneruskan ibadah ini di dalam lagu pujian, di dalam nomor 66, rangkap 1 sampai yang ketiga. Nomor 66, rangkap 1 sampai yang ketiga. Fokus ikinoringan Lu yosido noi manau dohon Yosido noi mongin sasamon Itongo lundi mohihan Asonobo kondoti himonku No katali bikuasa dao Asokatali di samudra Kasih fokus ikinoringan Uyosido noi poto mondohon Enabahan iginabot otudon Empangulani toruku Asonobo kondoti himonku No katali bikuasa dao Aso katali bisa modal Kasih fokus ikinoringan Uyosido noi monuling dohon Dihizadi sito sisa Yosido harapanku Asonobo kondoti himonku No katali bikuasa dao Aso katali bisa modal Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneruskan ibadah ini di dalam doa pengampunan. Saya memimpin saudara-saudara di dalam suara kedengaran dan kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang berdosa yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberikan anugerah pengampunan-Mu. Karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci. Tamak akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani. Tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneruskan ibadah ini di dalam lagu pujian di nomor 62, rangkap 1 sampai yang ketiga.
dokapasi otomone purimon ikuasa dirahanu nakadano isalaku tuiko siananu Yesus oh harapanku undi keposisan Yesus Tuhan tabasi mana doka pasi sopoto kuno biano kuno susio kuno ikau no ini nananggu oh Yesus itabanu Yesus oh harapanku undi keposisan Yesus Tuhan kabasi mana kau kapasi. Mari kita meneruskan ibadah ini dengan menjemput Gembala Azman dalam pengakuan iman. Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu marilah kita mengistiharkan iman kita dengan bersama-sama melafazkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Nah, untuk kebaktian kita yang seterusnya, kita mempersilakan Gembala Majingkin untuk bawa kita di dalam perkongsian firman Tuhan. Nah, saudara dan saudari jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memulakan perkongsian firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan dengan penyertaan, dan kami bersyukur Tuhan dengan kesempatan kami beribadah di hadapan-Mu pada hari ini. Dan di dalam mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami memohon supaya Roh Kudus bekerja, memberi kami pengertian, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan menerima, dan kuasa untuk melakukannya untuk dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mohon di dalam kuasa-Mu, supaya Engkau mengusir segala kuasa kegelapan yang mengganggu hati dan pikiran kami. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau berbicara kepada umat-Mu yang Engkau kasihi. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil daripada kitab Imamat pasal 20 ayat 26. Kitab Imamat pasal 20 ayat 26. Saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan bahasa Malaysia. Demikian firman Tuhan, kamu harus suci dan menjadi milikku semata-mata, karena akulah Tuhan dan aku suci. Aku sudah memisahkan kamu daripada bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku semata-mata.
Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bulan ini adalah bulan November dan tema pada bulan ini adalah kekudusan. Sementara subtema pada perkongsian hari ini adalah dipanggil untuk hidup kudus. Saudara dan saudariku yang dikasihi, antara sifat istimewa yang mencirikan Allah adalah kekudusannya. Dan berbicara tentang kekudusan, maka mungkin kita berpikir tentang suatu tempat yang suci atau tentang suatu tugas sebagai hamba Tuhan atau tentang seorang hamba Tuhan yang sempurna. Namun, apakah kekudusan itu menurut pengertian Alkitab? Dalam bahasa Ibrani, saudara dan saudari, kudus yang disebut kadosh diartikan sebagai terpisah, yang mana bermaksud keadaan tidak tercampur dengan yang lain. Maka itu apabila menyebut Allah adalah kudus, artinya Allah bebas terhadap dunia. Saudara dan saudariku, kitab Imamat berisi arahan, pengaturan, pengadilan, dan ajaran yang diberikan Allah di Gunung Sinai. Ia menjadi petunjuk dan pedoman khusus bagi bangsa Israel yang akan menjadi suatu bangsa yang besar dan sebagai umat pilihan untuk menjadi berkat dan kutuk kepada umat manusia. Seperti yang kita dapat saksikan di dalam Kejadian 12 ayat 3. Kesucian Allah dan bagaimana umatnya harus hidup dan beribadat supaya tetap memiliki hubungan yang baik dengan Allah adalah tema keseluruhan kitab ini. Nah, saudara dan saudari, kitab Imamat pasal 20 ini kita dapat melihat di sini menonjolkan beberapa jenis dosa. Sepertinya dosa dalam melakukan keagamaan, dosa melalui hubungan seks dalam unit keluarga, dan sikap dalam hubungan kekeluargaan. Dan seterusnya, firman Tuhan menyerukan supaya bangsa dan umatnya ini hidup kudus, karena Dia, Allah, adalah kudus. Demikian juga setiap orang percaya hari ini, kita yang hidup bersatu dengan Kristus dipanggil untuk hidup kudus oleh Allah sendiri, supaya terus memiliki persekutuan yang baik dengan Allah. Nah, saudara dan saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa perkara penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai sudah percaya kepada Allah. Pertama, panggilan untuk hidup kudus adalah panggilan kudus. Karena itu perlu diresponi dengan hidup kudus. Kita dapat melihat ini dalam ayat 26. Saudara dan saudari yang dikasihi, apakah respon kita sekiranya ada yang memanggil untuk datang kepadanya? Ada kemungkinan perkara yang diperhatikan dahulu adalah tentang persoalan siapakah yang memanggil. Apakah maksud panggilan itu? Atau apakah akibatnya jika tidak didengar? Dalam kehidupan keluarga kita sebagai contoh, ada anak-anak yang cepat bertindak apabila ibunya memanggil, tetapi tidak jika hanya bapaknya yang memanggil. Dan ada yang cepat bertindak jika bapak yang memanggilnya, tetapi tidak cepat bertindak jika hanya ibu yang memanggilnya. Dan kita percaya pasti ada faktor
yang menyebabkan hal ini daripada terjadi. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, firman Allah di dalam ayat 26e mengatakan, kamu harus suci dan menjadi milikku semata-mata, karena akulah Tuhan dan aku suci. Dapat dilihat bahwa kedudukan Allah sebagai Tuhan dengan sifatnya sendiri yang kudus menjadi dasar Allah menyerukan, memanggil umatnya Israel supaya hidup kudus. Panggilan ini adalah datang daripada Allah sendiri, dan tentang Allah, dialah yang dengan tangan yang teracung telah membawa bangsa Israel ini keluar dari perhambaan di Mesir dan memimpin mereka ke tanah perjanjian yang dijanjikannya. Karena panggilan ini adalah datang dari Allah sendiri, maka saudara dan saudari, panggilan ini meneguhkan kepemilikan Allah atas Israel, bahwa bangsa ini adalah sungguh-sungguh milik Allah dan umat Allah sendiri, seperti yang difirmankan Tuhan dalam Keluaran 29 ayat 45, di mana Tuhan berkata, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Karena itu, saudara, mereka harus hidup kudus, seperti mana Allah itu sendiri kudus. Saudara dan saudari yang dikasihi, setiap orang percaya kepada Kristus telah menjadi milik Allah dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Tentang persekutuan dengan Allah, Alkitab dalam Kejadian 3 menyaksikan bahwa dosalah yang telah menghalang persekutuan manusia pertama dengan Allah. Ketika manusia itu melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang dilarang Tuhan. Dan sebagai akibatnya, mereka telah diusir dari tanah Taman Eden. Dan dalam Yosua 7, Alkitab menyaksikan bagaimana Allah menarik penyertaannya atas angkatan tentara Israel dalam usaha menawan kota Ai karena dosa seorang angkatan tentaranya yang bernama Akan bin Karmi dari suku Yehuda. Dan sebagai akibatnya, saudara, Israel telah mengalami kekalahan dan hilang semangat. Banyak lagi contoh kehidupan di dalam Alkitab yang menyaksikan betapa dosa itu menghalang dan merosakkan persekutuan umat dengan Allah. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi, mungkin dalam kehidupan kita saat ini dosa masih menjadi penghalang persekutuan kita dengan Allah, sehingga menjejaskan pertumbuhan iman dan rohani kita. Tapi karena anugerah Allah, Yesus Kristus telah menebus kita di kayu salib dan mendamaikan kita dengan Allah. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita dengan hati yang bersyukur terus-menerus berusaha dan memelihara persekutuan kita dengan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghormati panggilannya yang kudus, dan terus belajar dan menjalani kehidupan yang kudus, berusaha meninggalkan hidup kita yang lama dan hidup menurut pimpinan Roh Allah. Perhatikanlah bahwa Alkitab mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tetapi dengan hidup kudus, kehidupan kita akan semakin menjadi serupa dengan gambar Allah menuju kesempurnaan. Itu yang pertama. Dan perkara kedua penting yang kita dapat pelajari
dari firman Tuhan hari ini adalah kekudusan melambangkan pemisahan dengan dunia ini. Kekudusan melambangkan pemisahan dengan dunia ini. Dalam ayat 26 firman Allah mengatakan, "Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Memisahkan merupakan kata yang merujuk kepada kerja meleraikan, mengasingkan, membezakan, ataupun membatasi. Seseorang yang terpisah dengan bangsa lain tidak terhubung atau terkaitkan. Dalam hal komunikasi sebagai contoh, tidak ada komunikasi dengan bangsa lain. Dalam hal urusan hidup, contohnya, seseorang yang dipisahkan tidak berurusan dengan orang lain. Namun, pemisahan yang dimaksudkan di sini, saudara dan saudari, bukanlah berkaitan dengan pemisahan secara fisikal semata-mata, tetapi lebih kepada pembezaan karakter yang merangkumi sifat kejiwaan, akhlak, tabiat, watak, dan nilai kepribadian dengan manusia yang tidak mengenal Allah. Ada perbezaan karakter dengan manusia yang tidak mengenal Allah, di mana pengudusan oleh Allah menjadikan umatnya suatu bangsa yang mengenal Allah dan menjadi bangsa yang memiliki hubungan dengan Allah. Hubungan tersebut dapat dilihat oleh orang lain di dalam kehidupannya sendiri, bahkan menjadi kesaksian bahwa dia sungguh-sungguh merupakan pengikut Kristus. Saudara dan saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, terpisah dengan dunia tidak bermaksud bahwa setiap orang percaya hari ini harus meninggalkan dunia ini ataupun mengasingkan diri daripada kelompok-kelompok bangsa-bangsa lain. Tetapi lebih kepada perbezaan pembawaan hidup dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sebagai umat Allah, hidup setiap orang percaya adalah menggambarkan kepribadian yang memiliki hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Di dalam hubungannya dengan Allah, ia adalah umat yang mengasihi Allah dengan sepenuh hati, segenap jiwa, seluruh akal, dengan segala kekuatan, tetap setia dengan ibadahnya kepada Tuhan, dan tekun dalam doa dalam apapun keadaan, baik ataupun susah. Dan di dalam hubungannya dengan sesama, ia mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri, melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan kepada semua orang, dan hidup beribadah kepada Allah dengan tidak mengarahkan kesibukan dan perhatian seluruhnya kepada hal dunia dan kenikmatan dunia, tetapi hidup lebih memihak kepada Tuhan dan kebenarannya. Dalam kesibukan sebagai contoh, ia tetap mengesamping hari dan masa tertentu untuk Tuhan seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan ketika diberi pilihan untuk mengikuti arus kehidupan dunia ini, ia lebih memilih untuk hidup dalam kebenaran. Ia tidak menjadi sahabat dunia, tetapi ia menjadi sahabat Kristus, karena ia berbuat apa yang diperintahkan oleh Kristus, anak Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Kristus, jadi kesimpulannya adalah hidup sebagai orang percaya kepada Kristus adalah kehidupan yang sangat bernilai dan berkenan di mata Tuhan. Perkenanan itu dinilai melalui penerimaan akan Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, dan menempatkan Kristus di dalam hati yang terdalam.
memiliki hubungan baik dengan Allah, akan memberikan damai dan sukacita dalam kehidupan. Kristus yang tinggal di dalam diri kita akan terus memimpin kita kepada kehidupan yang sukses, kehidupan yang berhasil. Kristus juga akan mengubah kita menjadi manusia baru. Pada itu kita berjalan dalam terang Tuhan, sehingga hal-hal yang gelap disingkirkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita teruskan ibadah kita. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Pertama sekali kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kiranya firman Tuhan itu akan menjadi berkat, meneguhkan iman kita. Kita berdoa keadaan sekarang ini di mana gereja kita masih lagi bergumul dengan pandemik. Kita mohon berkat daripada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi ini, terutama jemaat dan pelayanan gereja kita, supaya Tuhan tetap setia memimpin kita dalam menghadapi kesukaran ini. Kita berdoa untuk orang yang sakit, biarlah kasih karunia Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kita berdoa para umat Kristen yang teraniaya dimanapun mereka berada, terutama di negara yang bukan Kristen. Kita sangat yakin mereka sangat bergumul saat ini seperti di Pakistan, Afghanistan, atau di mana sahaja. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan pujian syukur kami kehadirat-Mu karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar bersama, sangat memberkati kami. Kiranya setiap firman Tuhan yang kami sudah dengar itu dapat meneguhkan iman kami sehingga kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, kuduskan seluruh hidup kami Bapa, supaya kami boleh hidup dalam hadirat Tuhan setiap waktu, menikmati kasih karunia daripada Tuhan sendiri, menikmati pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat kami saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong kuatkan kami semua, supaya saat masa kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami tetap setia di hadapan Tuhan. Kami tetap memelihara iman kami tetap memelihara kekudusan kami di hadapan Tuhan. Bapa, mampukan kami melalui kesukaran dalam kehidupan kami, apapun yang mencabar iman kami sangat yakin Tuhan akan menyertai dan memberikan kami jalan keluar daripada masalah. Bagi para pelayan, para hamba Tuhan yang melayani, Tuhan akan tetap memberkati kami semua, memberikan kami motivasi, komitmen yang kuat, supaya apapun yang menghalang pelayanan kami tetap setia melakukan tugas pelayanan yang Tuhan amanahkan dalam kehidupan kami. Kami mengingat Bapa Surgawi tentang mereka yang teraniaya saat ini dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan, lawat mereka, kuatkan mereka, beri mereka kekuatan dan penghiburan. Kuatkan iman mereka supaya mereka tetap setia percaya kepada Tuhan saat mereka menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap bangsa yang ada dalam dunia ini, terutama yang ada di Malaysia yang belum terjangkau oleh Injil Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati Alkitab-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan dalam dunia, supaya itu semua menjangkau setiap bangsa, supaya mereka dapat mendengar tentang Injil Kristus dan mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati negeri dan negara kami, supaya pemimpin politik kami Tuhan hidup sesuai dengan tanggung jawab mereka yang diberikan oleh rakyat. Mereka akan menjalankan kewajiban mereka. Setiap peranan yang diberikan terhadap mereka, hidup dalam kebenaran, melakukan keadilan,
di dalam pekerjaan mereka. Bapa di surga, terima kasih Engkau akan campur tangan dalam kehidupan pribadi kami. Tuhan akan menolong setiap keluarga supaya anak-anak dan juga ibu bapa dalam keadaan harmoni. Jika ada keluarga saat ini mengalami masalah-masalah, Tuhan akan menolong mereka sehingga setiap masalah yang kami hadapi, kami mempunyai jalan keluar. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami syukuri hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita meneruskan ibadah kita pada pagi ini dengan lagu 72, rangkap 1 sampai yang ketiga, suara yang kedua. Yesus sirit o tubong cuma di tokono di panganabau kuasa di Tuhan kiom pilingno bumi kotokono sikso mokdang moros di Yesus patatap dohon mangasip tokono di kuasa dah minsan ko tu bonga enabahan rumi ko tokono sikso mokdang Yesus poi mot sirit o tubong salah diri ni susah manang topot ong sumuhut ngaena bahan rumi kotokono sikso mokdang moros di Yesus patatap dohon mangasip tokono di kuasa dah minsan ko tu bonga enabahan rumi kotokono sikso mokdang. Mari kita teruskan ibadah kita pada pagi ini dengan doa persembahan dan doa Tuhan Yesus yang dibawa oleh Pastor Larry. Mari kita berdoa untuk doa persembahan dan kita teruskan dengan doa Bapa kami. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita meneruskan ibadah ini di dalam lagu berkat yang diambil daripada nomor 56 ayat 1 sampai rangkap 1 sampai yang keempat di dalam suara yang kedua.
asono timon sampai niato doku dau sidwai dotolio menjadi nempanggalan dau iko posizanku omino vito kuno dau sidralan tabana pamanau panawo kuno sitang adorono anorumo siyokutu obozoko Ikaw no mga hatu papian gusto tulu O suku pipanahaknu O gumui laban O gumui laban O gumui laban Untuk membawa kita di dalam hukum yang terutama dan doa berkat, kita menjemput Gembala Jakri untuk membawa doa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.